Selamat datang di channel Kumono Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Dalam video ini, Mimin akan merangkum seluruh lawan Zoro yang dihadapi di arc Wano Kuni. Arc Wano sejauh ini jadi arc terpanjang dalam cerita One Piece. Tentu dalam arc panjang itu tak hanya satu lawan saja yang sudah dihadapi oleh Zoro. Nah, musuh pertama yang dihadapi oleh pendekar pedang dari kelompok topi jerami itu adalah Basil Hawkins. Pertarungan Zoro vs Hawkins ini terjadi di bagian awal arc Wano, bahkan saat Zoro baru kembali bertemu dengan Luffy. Ketika itu Luffy sedang berencana membawa Otama ke dokter karena Tama keracunan air sungai. Lalu tanpa sengaja Luffy bertemu dengan Zoro. Namun tak lama kemudian Hawkins sampai ke lokasi mereka berdua setelah mendapatkan laporan tentang keberadaan Luffy di pantai Kuri. Hawkins pun berniat untuk menangkap Luffy dan Zoro. Saat itu Luffy bertugas untuk melindungi Otama, sedangkan Zoro lah yang bertarung melawan Hawkins. Pada pertarungan ini Hawkins memunculkan sosok monster jerami raksasa yang bisa menembakkan paku dari mulutnya. Zoro pun sempat terdesak. Monster jerami raksasa milik Hawkins itu tak mudah untuk dikalahkan karena Hawkins mengorbankan beberapa anak buahnya. Akhirnya Zoro sempat terluka oleh serangan paku yang dilancarkan oleh monster jerami raksasa itu. Akhirnya dengan usaha yang gigih Zoro bisa membelah monster jerami itu. Sementara Hawkins memutuskan untuk mundur saat menarik kartu yang tidak menguntungkan untuknya. Ya, lawan Zoro selanjutnya adalah Gyukimaru. Pertarungan ini terjadi di atas sebuah jembatan. Penyebab pertarungan itu adalah Gyukimaru mengambil Susui dari Zoro dan berniat mengembalikannya ke makam Ryuma. Beberapa tahun yang lalu Moria mengambil mayat Ryuma dan juga Susui. Kejadian itu membuat rakyat Wano sangat kehilangan karena Susui sudah dianggap sebagai harta nasional Wano. Nah, Gyukimaru yang melihat Susui di bawah Zoro langsung mengambilnya saat Zoro sedang tidur. Zoro tentu tak terima saat Susui diambil. Dia pun melakukan pengejaran dan terjadilah pertarungan di atas sebuah jembatan. Gyukimaru ini tentu bukan tandingan Zoro, tapi pertarungan mereka terhenti karena teriakan Hiyori dan Otoko. Nah, lanjut lawan ketiga Zoro adalah Killer atau bisa kita sebut sebagai Kamazu. Ya, sosok Kamazu pertama kali diperkenalkan sebagai seorang pembantai dari ibu kota. Tapi akhirnya terungkap bahwa Kamazu itu adalah Killer, nakamanya Kid. Pertarungan Zoro vs Killer terjadi ketika Zoro sedang bertarung melawan Gyukimaru. Saat itu tiba-tiba Hiyori dan Otoko datang karena mereka dikejar oleh Kamazu. Zoro pun memutuskan untuk menolong Hiyori dan terjadilah pertarungan epik antara Zoro versus Kamazu. Pada pertarungan ini Zoro terkena serangan terlebih dulu. Hal itu terjadi karena Gyukimaru masih ikut campur untuk menyerang Zoro. Tapi setelah terkena serangan Kamazu, Zoro malah menggunakan senjata sabit besar itu sebagai salah satu pedangnya. Dan dengan teknik Santoryu Rengoku Onigiri, Zoro berhasil mengalahkan Kamazu. Yuk selanjut, lawan keempat yang dihadapi Zoro adalah Kyushiro atau Denjiro. Saat itu Denjiro memang masih menyamar sebagai Kyushiro. Pertarungan itu terjadi ketika Zoro akan menyerang Orochi setelah Shogun itu mengeksekusi Yasuie. Kyushiro pun dengan sigap menahan serangan Zoro, lalu dia meminta Orochi untuk pergi dari tempat itu. Setelah itu Zoro dan Kyushiro bertarung, keduanya terlihat berimbang. Pertarungan mereka pun berakhir setelah Kyushiro memastikan Orochi sudah pergi jauh. Oke, lanjut lawan kelima Zoro adalah Straightman Apo. Iya, ini adalah pertarungan yang terjadi di Onigashima. Saat itu Apo sedang membawa obat penawar untuk virus Diamond S. Zoro pun dengan sigap menyerang Apo hingga berhasil mendapatkan obat penawar itu, lalu memberikannya kepada Chopper. Nah, sebelum scene pertarungan ini, Zoro juga sempat dilukai oleh Apo. Saat itu Zoro menerima luka tebasan karena musik yang digunakan oleh Apo. Oke, lanjut, lawan Zoro selanjutnya adalah sang makhluk terkuat Kaido. Ya, di sini Zoro terlibat dalam pertarungan 2 Yonko versus 5 Supernova. Tapi ada 2 momen menarik yang khusus melibatkan Zoro dan Kaido.
Scene pertama ketika Zoro melancarkan serangan dahsyat dengan pedang Enma. Saat itu Kaido memutuskan untuk menghindar, karena Big Mom juga memberikan peringatan untuk menghindar. Akhirnya serangan Zoro itu hanya memotong salah satu tanduk kastil Onigashima. Saat itu Kaido mengakui bahwa pedang Zoro memancarkan aura yang aneh, sehingga dia memutuskan untuk menghindari serangan itu daripada menahannya. Lalu momen kedua adalah ketika Zoro menggunakan sisa-sisa tenaganya untuk menyerang Kaido. Teknik yang digunakan Zoro saat itu adalah Ashura Myakusen. Serangan itu pun sukses membuat luka permanen di tubuh Kaido. Menurut Kaido, serangan Zoro itu menggunakan Hausoku Haki, sehingga menimbulkan efek serangan yang sangat besar. Tapi Zoro sendiri belum menyadari tentang penggunaan Hausoku Hakinya. Akhirnya setelah melakukan serangan itu, Zoro tumbang dengan luka yang cukup parah. Yuk selanjut lagi, kita sampai pada lawan ketujuh yang dihadapi Zoro pada arc Wano Kuni ini. Dia adalah Big Mom. Memang tidak ada scene khusus pertarungan Zoro vs Big Mom, tapi ada satu momen menarik yang terjadi ketika Zoro menahan serangan gabungan Big Mom dan Kaido yang bernama Hakai. Ya, jika saat itu Zoro tidak bertindak cepat, mungkin kelima Supernova akan terluka parah karena serangan gabungan Big Mom dan Kaido itu. Selain itu, Zoro juga sempat menebas Prometheus untuk menjalankan rencana Law agar Big Mom dan Kaido bisa terpisah. Oke, lanjut lagi, kita masuk ke lawan ke-8 yang dihadapi Zoro, dan dia tentu adalah King, sang komandan pertama bajak laut hewan buas. Ya, ini adalah pertarungan terberat Zoro yang membuat pendekar pedang itu harus habis-habisan dari segi kekuatan dan juga pemikiran. Sebelum bertarung dengan King, Zoro menggunakan obat rahasia suku Ming yang membuatnya bisa sembuh seketika. Tapi obat itu punya efek samping yang mengerikan, yaitu Zoro akan menerima rasa sakit yang berlipat ganda. Lalu ketika awal pertarungan, Zoro dipusingkan oleh kemampuan Mysterious King yang bisa menahan berbagai macam serangan Zoro. Pada fase ini Zoro dibuat tak berdaya dan berkali-kali tersungkur ke tanah. Namun ketika masa kritis itu, Zoro mengingat flashback ketiga pedangnya. Pertama adalah Sandeki Tetsu. Zoro mengingat ketika dia mendapatkan pedang terkutuk itu dari Ippon Matsu. Lalu ada juga flashback yang menceritakan bahwa pedang itu adalah buatan Tenguyama Hitetsu. Kemudian selanjutnya Wado Ichimonji. Zoro mengingat ketika dia berlatih di dojo, lalu berjanji kepada Kuina untuk jadi pendekar pedang terhebat. Dan yang ketiga adalah pedang Enma. Zoro pun akhirnya bisa mengingat bahwa kakek tua yang mengajarkan kata Sunachi kepada dirinya itu bernama Shimotsuki Kozaburo, dan dia adalah pembuat pedang Enma. Nah, setelah flashback ketiga pedang itu, Zoro bisa membangkitkan Hausoku Hakinya. Setelah itu, perlahan Zoro mulai unggul dalam pertarungan melawan King. Dan ketika itu, Zoro juga bisa tahu kelemahan King. Kelemahan itu adalah tubuh King akan melemah ketika api di punggungnya hilang. Akhirnya terjadilah adu serangan yang dahsyat antara Zoro vs King. Dan adu serangan itu dimenangkan oleh Zoro. King pun jatuh dari Onigashima dengan pedang yang patah dan salah satu sayapnya juga terpotong. King pun dinyatakan KO. Ya, itu adalah 8 lawan yang sudah dihadapi Zoro di arc Wano ini. Jika ada tambahan bisa ditambahkan di kolom komentar. Mimin dari Gomu no Anime, terima kasih.